Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Saudara-saudara sekalian, minggu yang lalu kita sudah mulai memasuki dunia lain, dunia yang tidak biasanya, dan saya ingin melanjutkan yang belum selesai di yang lalu. Dilalah kebetulan Pak Miftah juga belum bisa nyampe ke Bandung, masih beradanya di Jakarta, jadi saya ada kesempatan untuk melanjutkan. Kita ulangi yang ini. Sebetulnya kalau buat teman-teman kita yang biasa meditasi, maka teknik seperti ini tidak terlalu asing biasa. Kita sudah terlanjur dibiasakan atau sudah melekat di dalam kebiasaan refleks kita, kalau melihat sesuatu langsung memberi label, memberi stiker, oh ini apa, ini siapa, ini bagaimana. Nah, latihan The Power of Now adalah menghilangkan label-label tadi. Sebelumnya di dalam sekolah, di kuliah, kita malah diajari untuk selalu mendefinisikan sesuatu. Kalau tidak bisa mendefinisikan, itu berarti bodoh. Tapi pendekatan ini dibalik. Kita harus bisa belajar mengesampingkan atau meminggirkan dulu segala label, segala atribut. Jadi kita memandang sesuatu ya dengan dipandang saja. Tidak harus kita menempeli segala macam. Ya apa adanya. Tidak menyalahkan, tidak menilai, tidak mencerap kriteria. Nah, semakin sering kita berhasil seperti itu, ya, kita semakin dekat kepada hakikat. Contohnya, kok jadi kuning warnanya? Ya, ini sudah memberi label barisan. Padahal kita berlatih, ya sudah, apa yang kelihatan, apa itu, biasanya nggak sabar, nggak lama itu udah langsung muncul. Semakin lama kita bisa memandang sesuatu tanpa muncul pikiran-pikiran apa-apa, semakin consciousness kita semakin kembali kepada the true self, pada diri pribadi, bukan pada ego. Ego itu diri kembaran kita yang sudah ditanamkan dengan segala atribut, segala pemikiran, segala formula, segala pengalaman hidup yang nempel dipakai untuk mengukur. Kalau kita biasa ditipu sama orang Cina, nempel di sini. Kalau Cina pasti menipu. Itu cara kerja di yang the false self, pribadi yang kedua yang kembar itu, yang luas di seluruh nas. Jadi setiap hari kita bisa mempraktekkan ini. Kita duduk
di mana saja, di angkot, di pinggir jalan, kelihatannya seperti ngalamun, seperti sedang orang kosong pikiran, padahal itu kita bisa pakai sarana untuk melatih diri. Ini kan pasti ungu, di daunnya mengambang ya, kok nggak tenggelam, bawahnya pasti ada akar-akaran. Kemudian ini kalau malam muncul dia menahan sinar, jadi semua dirangkai-rangkai. Ini bisa jadi pekerjaan rumah, latihan gitu. Apa saja di rumah juga melihat langit-langit, melihat kasur, melihat dinding. Terutama bisa di alam kalau begini. Jadi kalau yang virtual, yang di TV, televisi itu semakin kita sudah didesain ada senarionya supaya kita berpikir sesuatu, menggabung-gabungkan. Oke, yang ini tidak harus flower aja, binatang juga bisa. Kita lihat kecoa, gimana kita bisa lihat kecoa tanpa tangan mengambil sandal terus ngejar, gimana? Itu refleks kita. Terus kekosongan angkasa dan angkasa itu juga kalau di Quran di surat Al-Imran wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan terjemahannya bisa dua macam. Dan mereka tafakkur tentang terjadinya langit dan bumi. Khalqis samawati wal ardh, itu mikir, oh dulu sekian miliar, 4,5 miliar tahun yang lalu umur bumi ini sebelumnya ada terbentuk tata surya, matahari yang mulai mendingin besar, kemudian planet mengitari. Lalu kita pikirkan itu muncul terjadinya langit dan bumi, bagaimana bulan terbentuk. Pada saat kita mau mempelajari ilmu itu boleh. Jadi pada saat meditasi jangan mikir itu, kita melihat saja ke langit. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, kepada wujudnya langit, wujudnya bumi, tanpa memikirkan prosesnya. Prosesnya bahwa itu alam semesta di universe terbentuk 12 miliar tahun yang lalu, itu juga cuma hitung-hitungannya Stephen Hawking, hitung-hitungannya astronom, itu kan nggak pernah bisa dibuktikan itu juga. Siapa yang mau mengukur ini pakai alat stopwatch itu, pakai kalender belum ada zaman dulu. Jadi itu ya senang juga kita baca terjadinya bagaimana, tapi kadang-kadang kita berlatih melihat saja kosongnya ini. Kekosongan ini, jadi hakikat segala sesuatu adalah kosong. Dalam atom itu titik inti yang terkecil dikelilingi oleh elektron. Elektronnya itu kecil sekali, intinya juga kecil. Yang besar adalah ruang hampanya. Jadi kalau satu gelas isinya yang kecil, kita bilang kosong. Nah, kosong inilah yang merupakan hakikat dari segala sesuatu. Tubuh kita, lantai ini lebih banyak kosongnya daripada bendanya, fisiknya. Itu kalau kita merenung lebih dalam. Jadi ruang angkasa kosongnya lebih banyak daripada planetnya. Tubuh kita begitu. Jadi segala sesuatu itu kosong.
kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Itu dalam surat Ar-Rahman. Semuanya ini lenyap, menghilang, hampa, suwung, kosong. Kita nggak bisa bangga apa-apa. Diri kita juga sebenarnya lebih banyak kosongnya daripada melebihi. Terus the sound of silence, bunyi dari kesunyian. Jadi sunyi itu berbunyi, bukan hanya musik slang yang berbunyi. Nggak ada apa-apa juga bunyi. Kanvas yang kosong, tanpa ada kanvas tidak ada lukisan. Jadi bagaimana kita merenungkan kanvas itu yang kosong, merenungkan partitur yang kosong itu, yang tempat nempelnya balok. Mana yang lebih besar, yang lebih dahsyat ialah dasar itu. Jadi, kita bisa mendengarkan bunyinya sepi. Nah, lanjutnya nanti kita bisa melihat dengan kuping, bisa mendengar dengan tangan. Jadi membalikkan paradigma standar. Kita bisa melihat warnanya bau, warna dari kuningnya bau mawar misalnya. Jadi ada warna dari bau, bunyi dari kesunyian. Itu tidak bisa dengan mencari-cari, dengan aktif memikirkan, tapi dengan membiarkan fenomena itu apa adanya, mencerap, maka hikmah itu akan datang dengan cara mengosongkan diri. Karena membutuhkan suasana, membutuhkan kesunyian. Karena sunyi juga berbunyi. Jadi untuk khusyuk kita tidak memerlukan lampu gelap, tidak memerlukan bebas dari bunyi, seperti yang saya ceritakan waktu itu. Di Mekah yang ramai kita bisa bertemu Allah. Di tempat yang sunyi kita bertapa, malah yang datang cenderung mendatangi, mikir ini, mikir itu. Ya. Terus mati ya. Mati itu tadi saya sedikit ungkapkan statement dari Pak Yuda dan Nova. Kadang-kadang kalau kita mendengar teman atau saudara yang meninggal, apa ucapan kita? Kalau di WhatsApp atau di WA, di Instagram atau di internet itu, begitu dengar di Facebook, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus apa lagi biasanya? Allahumma firlahu warhamhu wabihi. Ada lagi bahasa Indonesia, mudah-mudahan almarhum husnul khotimah. Itu sering kita tulis tanpa sadar. Kan dia sudah meninggal. Husnul khotimah artinya perjalanan hidupnya yang segala macam ujungnya indah. Nah, sudah sampai di ujung terus. Husnul khotimah itu dibandingkan dengan perjalanan hidup dia, ujungnya terbaik, ujungnya harus indah dibanding buruknya sebelumnya.
atau dibanding sebelumnya juga baik. Ini paling baik waktu ujung itu husnul khotimah. Lawannya su'ul khotimah, ujungnya yang buruk. Kacang manis semuanya ujungnya pahit, ujungnya yang menentukan. Nah, ketika sudah terjadi terus kita berdoa supaya husnul khotimah, berarti kita akan mendoakan sebelumnya itu kehidupan sebelumnya tidak sebaik ujungnya waktu mati. Kalau itu dikabulkan, dan kalau doa kita yang ikhlas tanpa pamrih, tanpa level tadi, terkabul insya Allah, maka jadilah memang jadi husnul khotimah. Jadi yang disebut husnul khotimah bukan hanya merubah ujung saja, ujungnya sudah terjadi, berarti rangkaian hidup sebelumnya jadi buruk, bisa ditutup dengan yang baik. Jadi banyak doa kita itu bisa merubah apa yang sudah lalu, bukan hanya yang akan datang. Yang biasa kita tangkap, kita berdoa untuk yang akan datang. Yang lalu sudah nggak bisa dirubah lagi. Iya begitu. Ada istilah yang nanti yang lain kali lagi, ada retrokausalitas. Kausalitas biasanya sebab akibat kita lakukan sekarang, akibatnya besok atau nanti atau tahun depan atau satu generasi. Tapi ada retrokausalitas. Kita berdoanya sekarang, beramal baik sekarang, berakibat kepada yang lalu, kepada orang tua kita, pada nenek kita. Jadi kalau kita sekarang jadi orang yang soleh, yang taat ibadah, puasa, ikut kegiatan mujahidin, itu bisa karena doa orang tua kita yang sudah meninggal, kakek kita yang tidak pernah ketemu, buyut kita, mudah-mudahan cucu saya, buyut saya, anak cucu, buyut, cangkrak, wareng, kudek-kudek, kelopak sente, itu sampai berapa lapisan bisa untuk anak cucu yang akan datang. Tapi hakikatnya sebetulnya anak cucunya itu bisa juga mendoakan yang sudah meninggal, yang tidak kenal kita. Jadi seperti pohon, akarnya itu kuat, wafar'uha fis sama, cabang-cabangnya ke langit juga berkembang, ke bawah berkembang. Kitalah yang di denau tadi, kita yang berada di titik persimpangan masa depan dan masa lalu. Dan ini bisa berakibat ke masa depan dan masa lalu kalau kita mempelajari atau melatih begitu. Apakah ada ini dalam Quran, dalam hadis? Orang beriman, doalah, pasti aku kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Apa artinya? Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Apakah pakai syarat khusus untuk doa ke masa depan? Tidak ada. Allah mengabulkan doa ke masa depan maupun ke masa lalu. Ampuni dosa, Rabbi firli wali walidayya, ampuni dosaku, dosa dan orang-orang tuaku. Walil mu'minin wal mu'minat, ada mukmin dan mukminat, jadi ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Itu titiknya ada di denau ini, apa yang kita lakukan sekarang. Nah, ketika kita menyadari kekuatan dari saat ini, the power of now, kita yakini bahwa ini juga bisa merubah ke depan, ke belakang. Kita akan syukuri betul, dan kita akan jadikan saat detik ini, saat ini selalu berpengaruh baik ke depan, ke belakang. Kalau kita kotori sekarang, pengaruhnya ke depan, ke belakang juga, ke yang lalu juga, ke orang tua kita, nenek moyang kita, ke anak cucu kita juga. Jadi urutan ini saya hanya ingin
memperkenalkan cara memahami situasi yang sehari-hari ada di tangan kita, ada di kotak yang kita duduki. Itu kita saat ini yang kita miliki, betul. Hanya ini yang kita punya. Dan dengan ini kita bisa merubah nasib, merubah dunia, termasuk yang namanya masa depan itu sampai akhirat itu dirubah dengan saat ini. Ini ya udah tadi ya, dan mati adalah titik batas antara alam yang alam kubur, alam barzakh dan alam nyata sekarang. Padahal dua-duanya juga tidak nyata. Sekarang juga tidak nyata amat gitu. Ya. Enlightenment relationship. Jadi pencerahan itu, ketercerahan itu bisa diawali dengan diri sendiri tadi. Kita menyadari diri kita itu berubah minimal double. Yang satu yang sejati, yang satu yang tempel-tempelan, yang itu yang harus kita coba luruhkan, singkirkan. Supaya kita sering bertindak, bersikap, berbicara muncul dari diri sejati, the true self. True self ini nggak punya nama. Yang memberi nama bapaknya itu Bapak dan Ibu, bukan diri kita sendiri. Diri kita nggak punya nama, karena itu sangat esensial. Nah, ini setelah memperoleh pencerahan, kita bisa mencerahkan sekitar kita, hubungan. Karena masing-masing juga mempunyai diri-diri sejati yang hakikatnya itu sama. Cirinya adalah bahagia, gembira, penuh dengan syukur, kasih sayang. Itulah esensi dari setiap manusia. Tapi terbungkus oleh diri palsu tadi. Diri palsu itu yang menyelubungi dan memberi label-label tadi. Makanya latihan melihat bunga teratai atau bunga mawar itu latihan untuk melihat diri sejati yang apa adanya. Kita terlatih menghilangkan bungkus-bungkus yang berlapis-lapis tadi. Ada bungkus pendidikan, terbungkus oleh ijazah SD, SMP, SMA, sarjana, juga terbungkus oleh profesinya pegawai negeri, pensiunan, pedagang, tentara. Itu profesi, bukan diri sejati. Terbungkus oleh warna kulit, terbungkus oleh kerual-kerualnya rambut atau lurus, warna rambut. Itu hanya menutupi diri sendiri. Kalau bisa melihat esensinya, kita bisa melihat tiap teman ini tidak dari luarnya. Terus di antara hubungan atau relationship itu hubungan cinta suami istri, pasangan suami istri. Itu ketika kita terbiasa melihat selubung luarnya, wajahnya lama-lama ya pasti keriput, nggak bisa bertahan, beruban, badannya kendor atau tambah mekar, itu berubah terus kalau covernya itu. Atau dari uangnya, gajinya mula-mula tambah banyak, penghasilannya nanti pada saatnya akan berhenti sampai kurva tutup, kemudian decline turun, ya udah nggak bisa decline. Kalau toh masih banyak uangnya, ya pasti mengidap berbagai penyakit yang tidak diminta. Kalau udah tua ya ada macam-macam, itu bungkus luar.
Kalau kita melihat pasangan hanya bungkus luarnya, ya benar kata Ridwan Kamil itu, Bandung ini sudah kebanyakan laki-laki. Jadi tidak cocok buat yang poligami karena masih banyak laki-lakinya. Misalnya begitu, jadi tidak melirik sana, melirik sini, karena sudah melihat bunga teratai itu teratai tidak dari atribut apa-apanya, tapi hakikatnya, the longing of wholeness. Jadi kita rindu untuk menyatu diri sejatinya suami istri. Suami istri bukan hanya tubuhnya yang bersatu tubuh. Tapi kalau enlightenment harusnya melebur dengan kejiwaan tadi. Dan bisa melebur kalau masing-masing bisa melepaskan atribut, memandang dari atribut-atribut luarnya. Ini teori tidak gampang. Saya juga masih belajar terus. Udah ketemu satu, ada lagi yang terus. Biasa itu. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu mengembang terus, biasa. Enlightenment juga kadang-kadang. Tapi kalau sudah tercerahkan betul, maka terjadi sudah menyatunya suami istri. Nah, bagaimana bisa menyatu? Dengan mudah. Waktu mencari jodoh itu pasang radarnya bukan radar fisik luar, dalaman, bukan dalam baju dalamnya, dalaman yang lebih dalam lagi. Itu nantinya akan mengarungi samudra rumah tangga itu, bahteranya itu naik turun. Kalau mau selamat, perahu itu tidak pernah tenggelam, ya tambatkan saja di pelabuhan, nggak usah berlayar. Tapi kalau begitu berlayar, ya resikonya pasti ada ombak, ada batu karang, ada topan, badai, ikan paus. Itu diperlukan menyatunya suami istri. Ini mudah-mudahan saya tidak terkena kabur maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Karena belajar juga nih, sebelum berhasil sudah dibagi dulu, di sharing dulu. Karena pelajaran ini sampai mati tadi, minal mahdi ilallah, dari lahir sampai yang lahat, kita belajar terus, menyempurnakan terus menerus. Terus ada love and hate relationship. Intinya kalau diawali itu ada complete acceptance of your partner. Kalau yang belum punya, yang masih jomblo, bisa dipraktekkan teori tadi pasang radar, melihat kepada. Tapi yang sudah terlanjur jangan mencari-cari. Ini yang dipraktekkan, ya, terima partnermu, pasanganmu apa adanya, komplit. Tidak mencari-cari kekurangannya, tidak membanding-banding lagi. Kekecewaan itu biasanya muncul dengan membanding. Jadi kalau apa adanya saat ini, kita nggak banding dengan besok, nggak banding dengan yang lalu. Apa yang kita terima hari ini, ya sudah kita terima. Kita bisa bersyukur. Tapi begitu banding dengan orang lain kok dapat sekian. Rumput tetangga itu kelihatan lebih hijau, gitu. Lebih segar kelihatannya. Ini bagaimana berlatih memandang, ya, kalau istri kita, suami sedang tidur, kita bangun, coba dilihat yang bunga teratai. Lihat ini aja, nggak usah dinilai apa-apa. Kalau dilihat, kalau kuping ikut, wah ngoroknya kalau ini bunga ngaca itu. Tidurnya bolak-balik, jungkir-balik, ada aja yang salah kalau
tapi dia apa adanya dan terima apa adanya. Maka pelan-pelan akan panahnya ini menuju enlightenment relationship. Jadi ini kan belajar dari sini. Mula-mula ada cinta bercampur dengan benci. Benci tapi rindu, itu standar manusia. Sebelum tercerahkan, kalau sudah tercerahkan tidak ada benci lagi. Yang ada menyatu. Biarpun terpisah jauh, seperti konsep yang elektron sekarang, entanglement, jadi satu elektron diperlakukan ini, elektron yang jauh di sana pasangannya itu berlaku sama. Jadi kalau sudah begini, yang satu berada di Singapura, satu di sini, yang jauh tidak selingkuh, yang di rumah juga tidak terpikir untuk melirik-lirik sana sini karena sudah enlightened. Ini teori tapi boleh dicoba. Terus selanjutnya ketika sudah lebih dalam lagi, ada satu fase yang namanya peace beyond happiness. Selama ini dalam teori-teori psikologi yang dikejar kan kebahagiaan, ujungnya bahagia. Apapun, setiap orang katanya mengejar kebahagiaan. Itu level awal. Kalau makom lebih tinggi, sudah di atas bahagia. Jadi ada kedamaian, ketentraman yang tidak terperikan, yang begitu lezat, begitu indah. Bukan bahagia. Kalau bahagia itu tercapainya apa yang diinginkan, doa terkabul, kecukupan hidup, sembuh dari penyakit. Itu bahagia level manusiawi yang dalam. Tapi kalau lebih tinggi, maka ada peace, salam, Islam. Islam itu adalah peace, bukan damai antara Syria dan Turki dan Rusia, tapi peace, kejiwaan yang tidak tergambarkan. Ya, terus pada tingkatan itu maka penjelasan dari surat Al-Baqarah 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang kamu benci sesuatu padahal dia baik untukmu. Kadang-kadang kamu cinta pada sesuatu padahal dia buruk untukmu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu karena kamu tidak tahu apa-apa. Jadi antara hitam putih itu sudah bukan lagi baik, benci, dibenci atau dicintai. Tidak. Di setiap yang putih ada titik hitamnya. Jadi ini lambang Islam sebetulnya, lambang Korea itu. Ini menggambarkan surat 219. Kita tidak tahu. Dan kenapa ini bentuknya S? Karena ini berputar terus, berguling. Jadi kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Kadang-kadang yang kita anggap buruk dia jadi baik. Kadang-kadang yang tadinya Umar bin Khattab menyembelih anak perempuannya hidup, buat patung dari roti dibakar, dimakan, kemudian dia berubah menjadi pahlawan Islam yang sangat taat. Jadi kalau dicap Umar itu baik atau buruk? Ya, dia pernah buruk, jadi baik. Di tengah keburukannya ada kebaikan, di tengah kebaikannya ada juga titik buruk. Ini untuk memandang yang lain, kita bisa memandang dengan tulus seperti itu, dengan
apapun yang terjadi, siapapun, negara apapun, pasti ada begini-begini. Dubai maju, modern, ada judinya. Mau apa ya? Selalu begini. Sakit, ada buruknya, ada baiknya. Rugi, ada manfaatnya, ada kejelekannya, selalu. Dan kita tidak tahu mana yang hakikatnya baik, mana yang hakikatnya buruk. Secara syariat kita lakukan saja. Hakikatnya kita serahkan pada Allah. Jadi tidak perlu mencapai yang putih itu baru merasa bahagia dan selesai. Karena di balik kebahagiaan yang mau dicapai itu masih ada makom yang lebih tinggi, ialah kedamaian. Damai. Terus Al-Hadid 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya tidak ada bencana yang menimpa musibah sesungguhnya tidak ada musibah di bumi atau di seluruh dunia atau di dirimu sendiri kecuali sudah ditulis di dalam kitab sebelum terjadinya. Kita yakin pada ayat Quran ini. Jadi apa yang akan terjadi sudah ditulis semuanya. Kita dibuat merasa seolah-olah itu belum ada, jadi kita penuh gairah melaksanakannya. Kemudian kalau tercapai, dikaila ta'su ala ma fatakum, supaya kamu tidak merasa sedih ketika sesuatu itu hilang darimu, lenyap atau dicuri atau tidak tercapai. Wala tafrahu bima atakum, dan tidak terlalu bergembira ketika memperoleh sesuatu, kebahagiaan, keberuntungan. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak mencintai semua yang berlebih-lebihan dan bersombong. Jadi yang diharapkan kita tenang saja, mau kita stabil, kita tidak terlalu bersukaria, gembira kalau Persib menang, tidak juga rusak kalau kalah. Ini ayat Persib. Tidak boleh. Ini biasa aja. Kenapa? Menang kalah itu sudah ada di kitab. Percaya nggak pada ayat ini? Tapi kalau terus tidak jaga gawang, tenang-tenang saja, malah pikir ya gol dan masuk. Tapi gol itu juga sudah tertulis di kitab. Jadi tidak ada lah yang tadi yang buruk, yang bagus, yang hitam, yang putih, menang, kalah, kehilangan, memperoleh sesuatu, ditolak lamaran, diterima, semua nggak tahu itu baik atau enggak. Tapi walaupun itu baik atau tidak, tetap harus bersyukur, harus damai. Ini kunci-kunci mensyukuri saat ini. Terus, maka kita akan mencapai unshakable peace, damai yang tidak tergoncangkan oleh apapun yang terjadi. Mau dituduh, mau dikeluarkan penjara, mau dibebaskan, mau diberi hadiah, mau lulus, mau tidak, mau menikah cepat, mau menikah lambat, tidak menggoncangkan. Be transparent. Orang yang memaki-maki, kita tenang aja. Kalau kita berlatih tenang dan transparan seperti ini, dipukul nggak kena, pukul angin gimana? Kita jadi angin, kita tembus itu, mau disorot nggak kena.
tembus jadi badan yang transparan itu bisa terwujud ketika kita santai aja, netral, melihat apa-apa, yang nggak bisa diapa-apakan. Kalau orang yang begini difitnah ya nggak kena, dimaki-maki nggak membalas, dipuji-puji nggak besar kepala. Ini akibat. Dan kalau seperti itu unshakable peace, dia tidak membutuhkan misalnya Allah mengucurkan uang terus banyak, ketika berhenti sebentar dia marah kepada Allah menentangnya. Kalau ini sudah tidak peduli, yang penting cinta Allah sudah. Terus, nah selanjutnya tentang kepasrahan. The meaning of surrender, pasrah, menyerah. Apa itu? Menyerah. Surrender is not weakness. Kita mengalah itu kadang-kadang harus ngalah saya. Dia yang harus duluan minta maaf. Tidak mau dulu gitu. Tidak, bukan tanda kelemahan. Jadi ketika kita menyerah, menerima apa adanya, bukan berarti kita kalah. Ini kalimat yang bisa dihafal. Accept the now as if you have chosen it. Terimalah apa yang keberadaan kita saat ini, rezeki kita, bentuk tubuh kita, wajah kita, berat tubuh kita, uang kita, suami kita, istri kita, orang tua kita, anak kita, sekolah kita, masjid kita. Terima apa adanya, seolah-olah kita yang memiliki. Biasanya kan menyalahkan orang lain, saya dikasih begitu, terus saja menyalahkannya ke sekitar. Balik, kamu yang memilih ini, maka akan berubah. Jangan, apapun yang kita terima, yang kita alami, misalnya sakit, ya tiba-tiba sakit, terima seolah-olah kita yang minta supaya imun, supaya timbul kekebalan. Kayak di vaksinasi kan dimasukin kuman supaya tidak kuat. Jadi kita yang minta supaya kuat. Terima semuanya, pasrah, surrender, menyerah kepada Allah, menyerah pada apa yang ditakdirkan Allah, berjalan terus, bukan berhenti, bukan tidak berbuat apa-apa, tidak berjuang, itu berjuang terus, tapi hati tidak terbawa di situ. Hati transparan, tubuh transparan. Maka orang yang begitu nggak pernah kalah. Nggak ada istilah kalah, karena nggak ada istilah menang juga. Berperang, perang. Seperti sahabat-sahabat Rasul. Kalau menang dapat ghanimah, kalau kalah masuk surga. Dua-duanya nggak pernah kalah. Jadi menyerahlah pada Allah. Waktu kenapa Islam itu sangat sujud lagi berapa kali sehari kita. Tapi itu hanya tubuh, diri sejati kita belum disertai oleh kita untuk pasrah. Maka nanti waktu maghrib itu bisa coba sujudnya itu sujud pasrah betul. Ya, saya juga masih belajar. Jadi sujud karena diajari aqrabu ilallahu abdi wa huwa sajidun. Sedekat-dekat hamba kepada Tuhannya ialah ketika sujud. Sambungannya yang sekarang, fa'akthiru fiha doa. Perbanyaklah doa. Kita doa minta ini, minta jodoh, minta itu. Ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau mau berlatih surrender ini, kita dulukan surrender ini, ya. Energi dari berpikir yang kemarin itu, yang mukanya hijau, yang bisik-bisikin, itu terjadi polarisasi, ada yang hitamnya, ada yang putihnya. Itu oleh energi berpikir.
Tapi kalau spiritual, rohani, dia tidak ada hitam putih. Karena kita sudah lepaskan Allah yang mendidik, Allah yang membimbing, Allah yang menggerakkan, Allah yang sudah menuliskan takdir itu, yaitu yang kita ikuti. Ya. Terus, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kondisi suatu umat, ya, suatu kaum sampai mereka merubah apa yang ada di dalam tubuh. Biasanya diartikan sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri, yang tadinya malas jadi rajin, yang tadinya nggak mau belajar, itu fisik luar. Kalau makna yang dalamnya adalah Allah tidak berubah dan tidak akan merubah apa-apa sebelum kita merubah diri sejati tadi, membuang diri yang kosong, diri sejatinya yang muncul. Maka dari 1 orang, 2 orang, dari 40 orang KMI ini, dia akan merubah sekitar ini, merubah Bandung, merubah dunia. Tidak pakai revolusi mental yang LGBT malah juga diizinkan, tapi dengan membuka atribut-atribut, label-label, bungkus-bungkus yang berlapis, sehingga muncul, bersinarlah di cahaya dari diri sejati yang ada di paling dalam. Mabi anfusihim. Anfusihim itu nafas. Yang nanti malam mungkin kalau dilanjutkan nanti habis maghrib ada istilah nafas. Itu akan berubah kalau kita pasrah dalam diri sendiri. Terus, accept the now of your situation, everything and everybody. Terima. Orang lain kayak begini, ya sudah, terima, ya. Accept. Kemudian action. Jadi bukan pasrah, memandang, terus nggak berbuat apa-apa. Kita bergerak, berbuat terus kegiatan sehari-hari, aktivitas dengan penuh keceriaan, kegembiraan. Tapi hati kita didasari oleh kepasrahan, menerima, akan beda. Sebelumnya juga kita bekerja keras, tapi sambil ingin merubah orang lain, merubah, baru kita mau merasa bahagia ketika bisa merubah. Kan ada doanya, ya Allah, beri aku kekuatan untuk menerima apa yang tidak bisa aku ubah lagi, dan diberi kekuatan untuk merubah apa yang memang aku bisa rubah. Yang merubah itu adalah Allah melalui tangan kita, bukan karena kepintaran teori kita, konsep-konsep kita. Your true self will act beautifully without negativity. Nanti yang bekerja itu diri sejati, bukan ego, bukan karena marah, bukan karena ingin mengalahkan musuh, ingin menjatuhkan wibawanya di orang, harus lebih tinggi, lebih menang, ingin menyadarkan. Itu kita melepaskan diri. Tapi kita tetap berdakwah. Ini agak susah. Berdakwah terus dengan keinginan juga harus nurut. Ya, kita bisa kecewa karena membandingkan antara yang kita inginkan dengan kondisi yang dicapai. Ketika tidak membanding, ya kita transparan, lewat saja. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Jelas itu di Quran, orang yang kafir itu sama saja bagimu mau diberi peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Tapi apakah kita tidak memberi peringatan? Tetap, ya. Ini bedanya. Wah, ayatnya begitu, udah percuma, nggak usah dakwah, nggak usah
Yang kafir akan kafir, sudah ada di kitabnya masuk neraka. Bukan begitu. Kita tetap take action, tapi didasari dengan terima situasi itu dahulu. Kita lakukan sesuatu dengan penuh kegairahan, dengan penuh keikhlasan. Itu yang namanya tawakal, mewakilkan kepada Allah akan hasilnya. Maka yang muncul adalah true self, diri sejati kita nanti yang akan bekerja. Yang akan memilih itu diri, dan itu tidak akan negatif, akan indah terus. Keindahan, di keindahan ada di mana-mana. Keindahan itu ada di keberhasilan maupun kegagalan, di kesehatan maupun sakit, di juara maupun di yang kalah. Indah semuanya. Ini Al-Fatihah. Kenapa jadi Al-Fatihah? Ya, Al-Fatihah ini kan dibaca terus setiap waktu. Dibaca untuk mendoakan. Al-Fatihah membuka. Namanya juga Al-Fatihah, membuka. Harusnya sekarang miftah, tahlil, kunci itu membuka. Jadi Al-Fatihah ini laksana membuka rahasia-rahasia yang tersembunyi di dalamnya dalam Al-Quran, seperti tadi dikupas satu-satu dengan penuh perasaan, ketemu hal-hal yang Allah itu yang mengeluarkan, bukan karena kepintaran, kecerdikan kita mengupas-ngupas. Bukan, terserah Allah muncul sesuatu untuk pedoman kita melangkah. Ihdinas siratal mustaqim, beri hidayah kepada jalan yang lempeng. Ihdinas, siapa yang diberi hidayah? Cirinya adalah ketika dilapangkan dadanya untuk menyerah. Yasroh sadrahu lil Islam. Siratal mustaqim ini sekali lagi bukan jalan lurus yang licin, yang mulus, tidak selalu. Mungkin belok-belok, mungkin renjul naik turun, mungkin ada anak duri di dalamnya, ada lubang-lubang, cobaan-cobaan. Itu siratal mustaqim. Terima sebagai siratal mustaqim. Jadi terimalah jalan yang sedang kita tapaki apa adanya, situasi, jalan. Itulah siratal mustaqim. Tidak usah cari-cari yang lain lagi. Apa yang kita lalui sekarang itu hasil dari kita mohon setiap hari 17 kali ihdinas siratal mustaqim. Kita dikirim ikut Qiyatul Mujahidin, itu siratal mustaqim kita. Kita kerja di mana, kita rumah kita itu siratal mustaqim kita. Istri kita siratal mustaqim, sudah dipilihkan. Allah yang milih, rasakan seolah-olah kita yang milih situasi seperti sekarang ini. Kita jadikan laki-laki, ya itu siratal mustaqim kita. Nggak usah cari-cari, coba maka berapa jadi perempuan, coba operasi kelamin. Ini tidak siratal mustaqim. Terima apa adanya, berjalan, maka pribadi sejati yang akan melangkah, yang akan berbuat, akan bekerja. Hakikatnya Allah yang memperkerjakan, kita memperjalankan kita. Terus, alhamdulillah. Itulah menyingkap kekuatan saat ini, power of now. Silakan kalau ada yang tidak setuju atau. Terima kasih Pak Bambang. Saya ingin menyoroti tadi Al-Hadid 22 dengan Ar-Rahman 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, sementara tadi di Al-Hadid
di sana itu sudah segala sesuatu yang terjadi maupun yang akan terjadi sudah ditulis, sudah tertulis. Sementara di Al-Qur'an 11 ini mengatakan bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum atau nasib kita kalau kita tidak mau merubah diri kita sendiri. Nah, di sini saya punya pemahaman, punya pemikiran bahwa di dalam Al-Hadid 22 itu adalah suatu takdir. Kemudian di dalam Ar-Ra'd 11 ini sebuah usaha. Nah, sehingga saya punya pemahaman bahwa apa yang sudah tertulis itu bisa dirubah, bisa diusahakan berdasarkan Ar-Ra'd 11 ini. Sehingga kita berusaha, kita berdoa siang malam dan sebagainya. Apakah pengertian saya selama ini seperti itu bisa dibenarkan atau salah? Benar. Saya accept everything. Kita terima saja apa pendapat atau cara pemahaman tadi. Memang begitu. Kita nggak bisa menolak atau menyalahkan Ar-Ra'd maupun Al-Hadid tadi. Jadi dua-duanya benar. Biasanya kita aja yang keliru menyambungkan atau maknanya. Jadi yang tadi benar. Yang kadang-kadang saya letakkan adalah siapa yang membatasi Allah. Ya Allah, kamu nggak boleh menulis takdir itu 2 atau 3, hanya 1. Siapa yang berhak menghalang-halangi Allah? Jadi yang Al-Hadid tadi adalah semua sudah ditulis dalam kitab min qablu an nabta'ah, sebelum terjadi. Selama ini kita membatasi hanya ada 1 macam peristiwa yang boleh dicatat di kitab itu. Kenapa tidak satu aksen cabang-cabang takdir namanya? Ketika kita memilih jalur yang ini, maka ujungnya akan ketemu takdir A. Ketika kita sembrono buat takdir yang nomor C, 3-tiganya takdir. Ini hanya bisa dipahami kalau kita mau merubah pemahaman kita bahwa takdir tidak hanya 1. Takdir kita itu bisa 1 miliar, 2 miliar cabang kemungkinan. Bisa saja ada Allah. Jadi tidak dirubah. Jadi ini tidak merubah takdir, hanya menjadikan kita menempuh jalur yang sudah ditetapkan Allah, jalur 1, 2, 3. Seperti orang yang membuat game, yang programmer memprogram game, itu kan sudah tahu kalau ini digerakkan ke kiri, dia lompat, dia jatuh akibatnya ini itu. Dia sudah tahu semua jalur itu, dia yang mendesain. Ini gampangnya gitu. Tapi pemain ini kan nasibnya ujungnya ya dia bisa mati atau bisa beruntung dapat bonus, dapat melanjutkan lagi naik tingkat. Itu kan tergantung dia begitu mana. Takdirnya bukan cuma satu. Ini baru dalam dimensi linear. Belum kalau 3 dimensi, cabangnya bisa ke sini, bisa ke depan, bisa ke belakang, bisa ke masa depan, masa lalu, takdir. Nah, kita jadi tenang. Allah bisa melakukan itu. Jadi kalau kita mau membatasi, oh ini nggak bisa, ini cuma ada 1 takdir. Nah, kemudian ada hadis yang suka menjadi polemik gitu. Ialah setiap orang itu sudah ada takdirnya neraka atau surga.
Maka ada yang dia beramal dengan amalan ahli surga terus tinggal selangkah, kemudian dia didahului oleh takdir, dia berbuat amalan ahli neraka di ujungnya, maka dia masuk neraka. Yang satu lagi, orang yang sudah dituliskan baginya neraka, tapi dia di ujungnya melakukan amalan ahli surga, maka dia masuk surga ujungnya. Terus yang baca menyalahkan, kalau gitu Allah tidak adil dong, buat apa saya capek-capek jungkir kalau saya sudah ditakdirkan neraka. Itu karena berpikirnya takdir itu hanya satu kan. Tapi kalau kita terima bahwa Allah itu bisa membuat takdir kita itu banyak, termasuk jodoh kita itu bisa banyak. Tapi yang berhasil satu atau dua atau tiga atau empat. Mana yang jadi ya itu tergantung ini. Kita membersihkan diri atau kita memiliki nafsu saja, maka akan ketemu yang jodoh kita juga namanya. Tapi jodoh yang ranking berapa? Semuanya dikehendaki Allah, diketahui Allah, dikehendaki Allah. Tidak ada yang tidak dikehendaki Allah. Ini sebetulnya bahasan lain tentang mencerna takdir, merubah cara kita mencerna takdir supaya bisa meyakini rukun iman yang ke-6 tadi. Tidak bingung membaca hadis-hadis yang seolah-olah bertolak belakang. Ya, enggak? Ini ada namanya takdir dan nasib ya. Nasib dan apa bedanya? Ya, takdir dan nasib. Kalau saya sama saja. Tapi yang bedanya tadi bukan satu macam. Kalau saya dilahirkan begini, nanti pasti akan sekolah di sini dulu dari sini akan ketemu siapa, jodohnya itu, ujungnya begitu, nanti masuk surga. Itu takdirnya hanya satu macam. Itu terlalu menganggap linear ya. Terlalu gampang sekali gitu. Terus kalau nggak seperti itu, bingung gitu mencocok-cocokan. Tapi kalau lebih canggih dikit, bisa semuanya, semua takdir. Bukankah takdir itu yang sudah terjadi? Bukan bukannya seperti itu. Kalau nasib nanti yang mengadakan. Semua itu sudah. Jawabannya tadi al-hadis. Semua sudah terjadi sebetulnya. Jadi masa lalu, masa depan itu denial juga. Itu sekarangnya, besok itu sekarangnya besok. Besok akan jadi sekarang. Jadi sudah terjadi. Hanya seperti buku ya. Halaman 1 sampai halaman 100. Kita sekarang halaman ke-13. Tapi halaman 18 kan sudah ada. Kalau itu linear buku, apalagi kalau majemuk, plural, bisa, semua sudah terjadi. Dalam satu kisah Umar itu dicegat untuk memasuki suatu wilayah tertentu karena terjangkit penyakit kusta atau salah. Terus Umar diproses oleh sahabat yang lain. Umar, kalau Anda begitu berarti Anda mengatakan Allah. Ya Umar tidak. Sebenarnya saya berbeda satu takdir kata Allah yang berikutnya. Dalam segini memang saya ini Pak. Saya menganggap takdir itu sebenarnya opsi-opsi yang sudah Allah buat yang banyak. Tinggal di mana kadar kita, ukuran kita untuk sampai ke masing-masing opsi tadi sesuai. Terus saya ini ingin coba apa yang saya pahami dari kajian kita 2 kali pertemuan ini Pak ya. Yang saya pahami sebenarnya bukan berarti kita tidak harus punya target, tidak punya harus apa yang harus kita capai dalam hidup ini gitu Pak. Mungkin kalau orang sales itu targetnya sekian gitu. Kalau kita mungkin targetnya tidak Allah misalnya gitu Pak. Tapi apa yang harus kita lakukan itu memang saat ini kita berada itulah mungkin kita bisa saat ini memanage
memanage kalau ada masalah, memanage masalah, kalau pikiran bisa dikelola seperti itu. Kalau ada target, ada capaian itu juga harus dikelola, bahwa kadang-kadang orang kan pusingkan sesuatu yang belum terjadi, dia sibuk dengan pikirannya, dia pusing dengan pikirannya sendiri, sementara kenyataan sih tidak ada apa-apa seperti itu kan, seperti pembahasan kita sebelumnya. Jadi yang perlu kita lakukan ya saat ini, apa yang bisa kita lakukan saat ini seperti itu Pak. Tanpa kita mengatakan bahwa kita fatalis, tidak, saya pahami ini tidak fatalis gitu ya. Tanpa kita harus punya, tanpa kita harus memiliki tujuan apapun dalam hidup juga enggak, saya berpikir begitu. Tetapi tujuan kita ada, apa yang bisa kita lakukan hari ini, itulah kita harus lakukan gitu. Apa yang kita hadapi hari ini itu harus kita selesaikan per hari ini. Jadi kalau mungkin ada orang yang merangkum itu dengan think globally, act locally gitu, jadi berpikir boleh kemanapun. Cuman kadang-kadang kalau kita tidak menyusunnya sebagai satu tahapan, seperti kemarin ada membahas tentang anak tangga yang harus kita lalui, tetap harus ada ujungnya di sana kita harus lalui gitu. Tapi kan mata kita, kaki kita tetap harus pada fokus anak tangga yang sedang kita jalani saat ini gitu. Nah itu benar nggak? Betul. Fatalis atau terlalu optimis kalau itu kan hanya kan permainan ini otak saja, permainan pikiran. Jadi fatalis dalam arti ini nggak salah juga ya, yang menyerahkan penuh pada Allah kan itu spektrum aja. Ada orang yang pasrahnya pasrah total, ya. Yakin resikonya ya harus yakin kalau dia ini pasti ada bisa makan saat ini walaupun nggak berbuat apa-apa. Dan itu kadang-kadang juga tercapai juga. Tapi ketika nggak punya apa-apa, ya puasa ya. Jadi solusinya selalu ada untuk setiap pilihan yang kita pilih. Jadi kita, saya sih nggak berani nyalahkan orang yang memilih untuk ini atau memilih yang segalanya bisa tercapai. Manjaga itu buat saya nggak semua yang kita kerja keras akan berhasil. Itu ada orang yang kerja keras dari pagi sampai petang, jungkir balik, penghasilan pas-pasan ada yang ongkang-ongkang saja cuma pakai tangan, tanda tangan, hasilnya miliaran ada. Jadi dunia itu spektrumnya lebar. Tidak ada yang boleh menghalangi karunia Allah datang ke setiap orang. Mau dia puasa Daud tiap hari, rezekinya pas-pasan ada yang nggak pernah puasa malah itu apa adanya kita pandang begini, tidak menyalahkan Allah, tidak menyalahkan takdir, termasuk tidak menyalahkan formula. Kalau saya ya ini satu cara memandang saja. Kalau mau tenang nggak formula, karena kalau kita berpegang absolut pada satu formula ini pasti berhasil. Kita baca bukunya Bob Sadino, bukunya itu sukses, diikuti nggak sukses juga ada. Jadi sudah tenang aja, karena kita banyak temukan ayat-ayat yang macam-macam seperti itu. Kita ambil seluruhnya, ada yang kita bisa pakai ini, kita bisa pakai yang ini. Untuk orang ini berlaku ini persis. Ini cerita pribadi. 4 tahun yang lalu saya tiba-tiba pulang dari Istiqomah, puasa Senin Kemis sampai di rumah buka puasa, terus kembali enak badan. Mau diperok saja, dikata anak saya, periksa lah ke rumah sakit sana, kita baru periksa. Itu diperiksa, nggak boleh pulang, langsung ICU, nggak boleh bergerak, langsung dikurung 3 hari, nggak boleh ditengok dari luar. Diperiksa ada sumbatan di jantung, kemudian di ring ada 8 yang tersumbat, 1 100%, yang 4 90
9%, yang lainnya 50%. Saya kan protes ke dokter, saya nggak ngerokok, nggak doyan lemak, saya nggak minum minuman keras, nggak doyan durian, pokoknya semua penyebab nggak ada. Ibu, bapak mungkin ada jantung, tidak ada. Mungkin stres, saya suka ceramah menenangkan orang. Jadi semua tidak ada. Dia bilang, bapak umur berapa? Waktu itu baru 23 ya, persis Rasulullah meninggal. 23. Betul. Jadi peluang untuk kena jantung umur sekian. Kemudian satu lagi katanya, bapak laki-laki, karena orang laki-laki prevalensinya peluang untuk kena jantung itu jauh lebih tinggi dari perempuan. Itu kan takdir gitu. Ya nggak bisa dirubah, yang lainnya bisa. Tapi tetap ngotot. Kenapa kok orang lain merokok kok nggak kena? Orang lain makan lemak berarti ya, jeroan. Istri saya itu senangannya jeroan. Jeroan tengkleng kalau di Solo itu dimakan. Terus kalau minum 1 gelas besar itu separuhnya gula tiap hari. Itu nggak diabetes ya apa-apa. Jadi jawabannya adalah tiap orang ada 7 miliar manusia, pencernaan itu diciptakan orang 7 miliar juga, beda-beda. Yang satu racun, yang buat lain ini sehat-sehat, yang satu minum makan kacang melinjo jadi asam urat, yang lain nggak apa-apa. Itu sudah takdir ini macam-macam. Itu jadi kita lihat warna-warninya dunia saja kepadanya, yang penting masih sehat sekarang. Mudah-mudahan kita masih diberi umur sampai nanti habis maghrib bisa diteruskan. Box juga. Jadi mungkin saya ini ada spesialisasi untuk main-main di luar kotak gitu, supaya bisa terlatih untuk berpikir tidak standar. Kalau berpikir hanya yang biasa dibaca, diterjemah Quran yang biasa, kita nggak akan pernah bisa menemukan hikmah atau inspirasi yang diperlukan untuk mengolah hidup, untuk mengarahkan umat atau bangsa ini. Kalau hanya dari rumus-rumus standar. Dan setiap orang sebetulnya diberi Allah peluang untuk menemukan tadi. Hikmah itu bisa kita dapat di mana saja. Itu kata statement yang saya sampaikan. Ya contohnya yang ini, yang 2 hari ini kita coba gumuli. Sebetulnya masih ada lagi dari pengarang yang sama itu, A New Earth, bagaimana merubah dunia. Merubah dunia dasarnya kalau saya sih surat Ar-Ra'd tadi. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum, apalagi dunia mau dirubah, sebelum mereka merubah, bukan merubah ya, at-taghyir yughayyiru itu menggeser sedikit sampai mereka mau membuka apa yang ada di dalam anfusihim, di dalam diri sejati mereka, baru bisa. Jadi yang ruh tadi kita tunda, mungkin
Kalau Pak Miftah tidak hadir lagi, kapan-kapan kita coba yang tentang ruh tadi. Itu memerlukan sama membuka ini jendela dulu. Kalau di dalam ruh tadi membuka jendela, kita bisa mau menerima dulu hikmah-hikmah atau pandangan-pandangan dari banyak. Ayatnya adalah alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Mereka yang senang mendengar perkataan-perkataan, yang suka mendengar pendapat-pendapat qaula, tapi dia pilih yang terbaik. Kita nggak bisa mendapat yang terbaik sebelum mendengar yang banyak. Itu kunci dari ayat tadi. Itulah cara pendekatan out of the box thinking. Jadi berpikir di luar jalur. Kita harus berani dengar ini, dengar ini. Kemudian kita pilih, ikuti yang terbaik. Baik, usulnya kan diskusi saja untuk membahas yang 2 hari ini. Yang mana yang mau digeluti coba satu-satu di skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa yang mau saya tanyakan tentang power of now. Sebelumnya Pak Ustadz sudah menerangkan bahwa apa yang kita pikirkan sekarang maka kita laksanakan untuk sekarang, dan kita jangan pernah berpikir untuk yang akan datang dan jangan pernah berpikir untuk kembali lagi dalam artian yang telah lalu. Yang saya tanyakan itu bahwasanya saya membaca tentang sejarah Nabi itu selalu berpikir ke depan, dan bahkan apa yang dikatakan itu di depan itu dan nyata gitu. Contoh tentang Al-Fatih, bahwa suatu saat ada suatu kaum anak muda yang akan dihancurkan Konstantinopel itu, dan bahkan ketika kita muhasabah, kita kembali ke belakang mengintrospeksi, oh saya hari ini atau kemarin saya melakukan kesalahan. Itu bagaimana tanggapan Pak Ustadz? Yang kedua tentang tadi surat Al-Hadid, bahwasanya apa yang telah kita lakukan atau sebelum itu sudah ada di Lauhul Mahfuz. Itu kan yang artinya seperti itu. Jadi pada dasarnya kita sama sekali tidak mengetahui tentang yang akan datang, tapi kenapa untuk saat ini banyak sekali orang-orang yang bisa mengetahui yang akan datang? Misalnya contoh ya taruhlah dukun ataupun siapa lah gitu, itu agak sedikit bisa mengetahui, dan bahkan misalnya orang yang seperti anak indigo bisa mengetahui yang akan datang. Itu aja, terima kasih. Yang kedua dulu ya. Tadi kita coba pendekatan takdir atau ini kitab itu seperti buku halaman 1, 2, 3 sampai halaman 100. Penjelasannya barangkali yang indigo dan apa itu dia masih di halaman 10 sama-sama dengan kitab yang lain, tapi korslet dia kebuka halaman 25. Jadi dia sudah bisa membaca apa yang akan terjadi pada halaman 25. Itu bisa benar, bisa salah. Tetapi bahwa logikanya gini, dimungkinkan kalau bukunya ada, berarti kan sudah dicetak halaman-halamannya. Ini cara berpikir out of the box ya. Sebuah buku, kitab ini, fi kitabin, di dalam Quran banyak sekali tentang kata-kata kitab. Lauh Mahfuz, ada kitab Illiyin, berarti ada kitab. Di kitab tertulis apa yang akan terjadi, musibah. Jadi kalau sudah tertulis, kan bisa dibaca. Hanya kita nggak bisa aja membalik halamannya.
Nah, yang kebetulan bisa melihat itu mungkin tidak sengaja aja. Korslet itu kesalahan, harusnya buka 1 halaman, kebukanya 10, makanya dia tidak lihat. Antara lain, mungkin seperti itu gitu cara kita menangkapnya. Bukan karena dia dibukakan segalanya oleh Allah atau dia punya kesaktian untuk melihat masa depan, tidak begitu, tidak seluruhnya bisa. Korslet aja, kadang-kadang benar, kadang-kadang salah ya. Jadi tidak bisa dipercaya penuh. Itu untuk bisa menangkap kok ada yang bisa gitu. Nah itu nanti di kitab Ar-Ruh yang untuk pelajaran kemudian itu ada juga seperti itu kasus-kasus. Jadi kalau kita main mutlak itu nggak mungkin ada. Nah, sudah ada kok kitabnya kan. Ya. Kalau Allah kehendaki seseorang bisa ngintip sedikit, gitu, tidak mustahil. Apalagi tadi yang kedua itu ya, tentang kalau dukun itu campur. Ada yang dari setan, ada bisikan dari jin, dicampur-campur. Kalau indigo kemungkinan salah buka halaman, kecepatan. Terus tentang Nabi Muhammad SAW, saya tanya, Nabi Muhammad membuat perencanaan hidupnya atau enggak? Yang suka membaca tarikh Siratun Nabawi, ada enggak di situ keterangan Nabi Muhammad waktu muda merencanakan umur 25 akan menikah, nanti umur 40 akan dapat wahyu, umur 50 akan merebut Mekah kembali, tutup Mekah. Tidak pernah saya ketemukan itu rencana hidup Nabi Muhammad SAW. Kalau ramalan bahwa nanti akan ada bangsa begini, itu seperti halaman-halaman gitu. Itu bukan rencana Nabi Muhammad SAW, rencana Allah. Jadi tidak ada